sampai matanya sendiri harus harus bekerja keras sebenarnya. Nah, itu kan berbahaya, ya. Nah, ini bisa mengakibatkan minusmu tambah, matanya tegang gitu ya. Itu kan juga ini, mata itu juga harus apa, kalau pas lagi ini juga harus diistirahatkan ya, artinya kalau udah lihat komputer terus mungkin kamu harus keluar lab, ngelihat-ngelihat yang hijau-hijau, memandang jauh gitu, itu ya, tanggung jawabmu gitu. Itu yang kalau di apa, tempat kerja ya, work area gitu, itu, misalnya kamu sekarang harus pegang. Sekarang kan banyak tuh yang apa, kerjaannya data analis gitu, laptopnya ada ininya beberapa gitu ya. Ya benar-benar harus harus diperhatikan work area-nya seperti apa. Ini sistem tubuh kalau kamu misalnya, ini posisi organ vital kita seperti apa itu juga mempengaruhi. Ya, saya kemarin setelah dari fisioterapi menjadi BMI, diingatkan body mass index saya besar, harus diturunkan, olahraga, saya juga nggak boleh, yang jalan ini oke, sekarang hanya berenang sama bersepeda dulu gitu ya. Ya sudah, itu yang harus harus ini. Kemudian ini, cahaya. Anda merasakan nggak sih kalau misalnya suasana ya, eee, itu sangat cat cat dinding dan sebagainya itu mempengaruhi suasana Anda gitu. Kalau misalnya Anda bekerja dengan dinding yang warnanya pink semua gitu, atau warnanya merah menyala gitu ya, dengan ini, dengan suasana yang, apa, krem atau biru muda atau gimana, itu menjadi berbeda, kalian merasakan apa enggak? Halo? Oke, makasih Amara. Cuman Amara yang merasakan. Amara suka warna apa kalau bekerja? Yang lainnya gimana? Ayo dong. Kalau ibu ngomong terus kamu ini aku nggak tahu kamu di mana. Ayo. Oke. Alvin, Amir, merasakan kok ini aja. Yang lain mana? Ini tak catat dulu siapa yang komen ini tak screenshot tak simpen nanti. Kamu berarti hadir sepenuhnya. Yang lainnya pada kemana? Rido, oke. Suka warnanya apa Rido? Kamu merasa nyaman di apa? Oke, warna putih, biru. Biru tua sama biru muda juga beda ya. Oke, nah itu sekarang kan kalian di Pinterest atau di ini sekarang itu kalian itu hidup di zaman yang sangat ini. Zaman saya dulu pertama kali mau mau ini sekarang ini mau bikin kalau kamu nggak pakai arsitek aja gitu itu ini dari arsitek ada apa nggak? Mohon maaf ya. Tapi tentunya harus ini. Tapi sekarang ini Anda hidup di zaman yang wah luar biasa deh gitu ya. Mau ini apa aja itu bisa gitu. Mau belajar apa aja itu bisa. Mau cari informasi apa aja itu. Saat saya dulu itu nyari, sekarang kan suasana apa ngelihat di media sosial ya banyak media-media sosial yang ngomong topik tentang apa ini eh sebentar. Topik tentang apapun itu ada gitu. Bentar. Oke. Nah, itu kan banyak misalnya suasana apa nyari di Pinterest, nyari di IG, waduh, wes iki. Nah, ini keyboard. Sekarang keyboard tentunya udah nggak kayak gini lagi lah ya. Zaman sekarang laptop itu udah keren-keren deh, udah ini. Tapi saya kemarin itu
kerja dengan saya tambahan ini, saya beli tambahan ini untuk dinginin laptop, terus jadi tingginya itu jadi jauh lebih nyaman itu saya. Apa itu, pas pandemi kemarin itu kan terus kita kerja online ya, itu ya iki terus di ini itu ya memang ini, kita jadi harus itu, dokumen holder udah jarang digunakan, tapi harus ini, apa, benar-benar kuat, jangan terus ambruk ya, terus ketinggiannya itu juga. Terus harus di ini kalau misalnya naik tangga, tangganya apa, itunya apa, butuh tangga kecil untuk ngambil dokumen itu juga penting, gitu. Nah, ini memilih kursi itu stabilitas, kemudian mencegah tekanan pada atas betis gitu ya. Sekali lagi kalian kalau mungkin kalian masih muda itu belum terasa, tapi kalau kamu misalnya punya ibu, bude, eyang yang semakin tua tuntutannya ini itu dimaklumi karena tubuhnya itu berbeda sama kalian gitu. Jadi ini sandaran kursi atau backrest ini juga beda ya. Kenapa ini kursi eksekutif ini menengah dan tinggi? Kenapa juru ketik ini? Kalau eksekutif kan udah jarang ngetik-ngetik ya. Dia butuh berpikir, dia butuh ini, butuh itu juga beda. Ya, itu yang harus apa itu perhatikan. Ini apa itu padding-nya dari kursi itu juga perlu diperhatikan. Ya, kursi-kursi yang bagus-bagus itu kan ini, kursi apa, dan kalau saya kemarin waktu pandemi, di ker ini saya di rumah saya ya, eee, beli kursi yang memang ergonomis gitu dan itu lumayan tapi itu membantu sekali, ini apa, membantu sekali untuk, tidak capek memang gitu ya. Nah ini apa, tadi Mas Amir udah benar, kaki harus napak ke lantai gitu ya. Nah, kalian kadang-kadang apa, kursi apa, kakinya dilempit gitu, terus-terusan itu ya ojo ya, atau pakai laptop sekarang mungkin ada yang sedang berbaring, laptopnya di pangkuan, berbaringnya di apa, tembok gitu, atau lagi di laptop, lagi apa, selonjoran, ya mohon kalau misalnya di laptop itu di meja ya. Jadi ini, kalaupun misalnya kamu nanti mungkin di kamar kosnya ada yang terbatas, nggak ada meja, kemudian ini ya, ya ini beli apa, meja kecil atau bikin meja kecil yang pas untuk kamu gitu ya. Pokoknya jangan terus, membiarkan, tubuhmu kesakitan gitu, itu jangan. Oke, ini Anda bisa baca selanjutnya ya kalau kalau untuk workstation karena ini yang kalian memang saat ini itu yang saat ini penting untuk kalian ini. Nah, bahkan ini ya gangguan kehamilan tuh bisa terjadi loh kalau itu jadi nggak ini back problem. Ini yang banyak masalah-masalah ini bahkan ini apa mata juga. Nah, ini yang kedua adalah antropometri. Apa sih gitu? Itu adalah yang mempelajari, ukuran tubuh untuk mendesain, workstation-nya dari si pekerja tersebut, gitu ya. Ukuran tubuh ini tentunya diinikan dalam posisi statis, tadi sudah saya jelaskan, atau dinamis pada saat dia melakukan aktivitas tertentu, sehingga tugas atau teksnya orang di dalam satu job description itu harus benar-benar ini. Apakah dia harus ini itu membawa, membawa, beban tertentu yang rutin harus maksudnya bukan rutin, maksudnya secara ini terus-terusan memang bekerjanya itu harus membawa barang dari, kotak produksi ke sana misalnya, itu juga
ini harus diperhitungkan. Contohnya untuk hilir mudik gitu ya. Orangnya seberapa? Orangnya papa pekerjanya itu rata-rata ukuran tubuhnya seperti saya atau masih yang ini juga lebar itu kan mempengaruhi gitu ya. Nah ini, antropometri ini, untuk perancangan dan di sini bisa berbeda karena, jenis kelamin, kelompok etnis tertentu karena mempengaruhi fisik gitu ya, lingkungan geografi, apakah di sini, situ itu ini, panas sekali atau, eee, seperti apa gitu ya. Ini yang sangat, perlu diperhatikan. Oke, ini beberapa contoh workstation, workplace yang ini. Nah, jujur di Indonesia saat ini udah sangat lebih aware ya terhadap, ergonomi ini. Pekerja itu ya tapi ya, eee, gugur satu tumbuh seribu, kadang-kadang penghargaan terhadap pekerja itu ini, tapi sekali lagi saya nggak mau meneruskan, takutnya kamu terus jadi, apa, eee, nambahin ya, ini udah mau lulus, nanti saya lulus, terus tidak optimis gitu. Tapi ya, eee, harus terus semangat, eee, kalian pasti bisa meinikan masa depan kalian yang ini, eee, ada kesempatan kerja pasti gitu ya. Ah, nah ini gugur satu tumbuh seribu itu untuk pekerjaan yang unskill ya. Tapi, dan harus diakui gitu, mereka posisinya kerja ini, ya maunya gini, jadi untuk tuntutan-tuntutan harus diperhatikan, tapi kalau untuk level kalian insya Allah enggak lah ya, udah punya keahlian ini, tapi kalau level pekerja yang ini kadang-kadang ya, kalau lu mau ya kerjain, ininya kayak gini, jadi hal-hal yang kenyamanan jadi pekerja itu kadang-kadang tidak diperhatikan. Masih dianggap aset, eee, tapi tidak sepenuh hati, masih ya udah gitu. Nah itu kemudian serikat pekerja itu juga sebagian belum mewakili pekerja, makanya berserikat itu penting banget gitu. Nah ini yang pasti, ergonomi itu maksudnya kursi yang bagus atau workstation yang oke, itu kadang-kadang dipikirnya dari nambah-nambahin duit aja wis ini, wong mouse gitu aja nggak apa-apa, ngapain harus dibeliin mouse yang ini. Padahal sebenarnya itu bukan cost, karena kalau dianggapnya sebagai cost ini makanya menginternalisasi biaya-biaya itu harus, juga penting gitu. Nah ini, apa, eee industri di Indonesia itu masih kenyataannya masih seperti ini gitu ya, anggaran untuk litbang masih, tapi ke depan insya Allah jadi lebih baik kok. Kan menuju Indonesia emas di tahun 2045. Kalian tuh yang nanti jadi bos-bos saya, jadi pejabat, mungkin di antara kelas ini yang jadi wali kota, itu kan kalian nanti 2045, 20 tahun lagi, saat kalian sekarang usia 22, 23. Berarti di usia-usianya 45, mau 50 itu kalian gitu. Jadi kalian ini calon pemimpin, makanya mulai sekarang harus aware terhadap tubuh kalian gitu ya. Saya mau nanya nih, silakan ditulis di chat. Kira-kira ini pekerja Masnya ini apa nih yang nggak pas nih? Silakan di chat. Halo, Masnya ini ngapain? Yang nggak pas nih. Posisi duduk Mas Isam dan cahaya. Oke. Pencahayaannya, posisi duduknya. Oke. Oke, Mas Alfi.
Tidak memakai pelindung seperti sarung tangan dan alas kaki, oke. Oke, sebentar, ini ya, oke, benar, nggak pakai alat kaki, ini. Seharusnya ini Masnya kakinya gimana nih? Masnya ini kan ada ini, Masnya kakinya kan nggak di sini mestinya ya? Oke, lurus di bawah, oke, ya. Siap, makasih. Ya, oke. Yang di biru-biru, oke, ya. Heeh, makasih. Ya. Nah, ini Masnya lagi nih, dia. Heeh, dia begini. Kursinya ini apa tepat ini untuk di sini? Kalau kursi di sini, dia di sini mungkin tepat, tapi kalau di sini kira-kira kursinya ini juga perlu dimodif nih ya. Kursi ini kan dia kan gawing apa jenenge? Gawing itu apa? Bokongnya gawing. Bahasa Indonesianya apa? Ada yang bisa menerjemahkan saya? Hmm. Bokongnya gawing. Bokongnya itu kan pantatnya ini kan harusnya ya di ini mengambang. Oke. Oh, kamu kan oh, oke menggantung. Kamu ada yang bisa ngomong Jawa ra iki? Kalau aku ngomong bokongnya gawing pada ngerti. Tuvalnya harus in Javanese harus 500 kalau ngomong sama saya. Ya, gantung ya gitu, nggak pas gitu. Yang itu juga ini. Nah ini Masnya ini, kira-kira apa yang ini, Masnya ini? Masnya SPBU iki, kakinya ini bener apa enggak? Apa nih yang salah seharusnya? Coba lihat di gambar ini yang salah apa? Di SPBU ini Masnya ini gimana nih Masnya ini? Salah tumpuan. Lebih baik jongkok, nggak perlu bungkuk. Harusnya dua-duanya di sini, oke. Terus ini udah harusnya kakinya di sini aja ya. Ya, terus ini selangnya ini bisa jiret. Nah, jiret apa neh iki kamu ngerti nggak aku ngomong jiret? Oke, betul. Nggawa duit soalnya iki, Mas. Oke, perlu masker, ya, oke. Karena ini, tapi ini loh, ini yang ini. Ini kakinya gini, oke. Loh, kalau mobilnya tangkinya harus di atas yo, iki ya terus nih, mobilnya ora iso diganti, Mas. Mobilnya iki bemo iki ya memang di sini. Mobilnya tangkinya ini. Nah, ya dia harus melayani mobil seperti ini memang gitu. Tapi tangki yang seperti ini sekarang kan juga jarang ya. Ini mobil jadul. Makanya desain mobil kan juga juga ini, juga apa? Juga ini eh, jadi dia harusnya menumpu dan jongkok tadi ada yang menulis jongkok tadi. Lebih baik jongkok biar nggak perlu bungkuk. Iya, jadi dia duduk di sini, dia ini terus dia apa nyetrum apa kan nyetrum apa masukin bensinnya gini duduk itu lebih ini lebih ergonomis lebih enak ya kakinya di sini semua dan dia itu ini jongkok bukan membungkuk gitu ya duduk jongkok itu. Nah, tapi kan sekarang apa? Ini bensin kalian mungkin mobilnya udah di sini semua ya yang kamu lihat. Gitu. Oke. Oke, itu ergonomi ya punya punya ini ya, punya apa? eh apa? Punya gambaran ya kenapa itu menjadi penting gitu ya. Nah, eh kalau kita misalnya di ergonomi itu biasanya ngecek-ngeceknya itu juga eh misalnya aktivitas tangan ini gitu ya. Apakah tanganmu itu pada saat misalnya kamu di workstation-nya ya, di meja kerja atau kamu misalnya siapa kemarin yang lebaran bantuin ibunya bikin apa? Nastar.
bikin kue kering gitu misalnya. Itu kan meja meja apa, ini ada nggak Mbak-mbak di sini atau Mas-mas yang kemarin pas lebaran harus melakukan sesuatu yang tidak biasa, maksudnya ini nyetak-nyetak kue itu kan kalau misalnya itu di bawah, terus ini wes, itu banyak cerita kemarin saya waktu reuni SMA, ketemu teman-teman SMA yang bikin kue, ini akhirnya terus apa, salah ini ya, akhirnya ke fisioterapi dan ini karena ya tidak ergonomis gitu. Nah, jadi harus dilihat kalau misalnya apakah tangan kita itu saat ini tuh tenaga yang dibutuhkan berlebih atau enggak. Misalnya giling giling apa, kalian kalau aku ngomong kue kamu bisa membayangkan ya, misalnya kita mencampur gitu. Mencampur tepung sama apa, mentega sama itu atau ini, kadang-kadang nggak selalu harus pakai mixer ya, tapi tangan kita juga harus nguleni dan sebagainya. Saat ini tuh di sini yang pas sama atau ini, itu juga mempengaruhi, makanya rasakan bener gitu. Kalau perlu ditumpui apa gitu, kamu juga bisa ngajari mamah ibumu atau siapa yang di rumah yang kalau masak apa itu ergonomis itu penting gitu, karena itu terus-terusan kan beliaunya, bekerja di situ. Sorry saya ngomongnya jangan ibu orang tuamu, karena yang masak bukan hanya perempuan ya, bapak pun juga bisa masak. Siapapun di rumah itu, apa, kalau misalnya dapurnya kurang pas ya harus dinaikin, itu lebih baik di itu. Kemudian, eee kalau misalnya melakukan naruh-naruh barang dan sebagainya itu ya harus dicek-cek gitu, nggak apa, nggak harus di apa, nggak bisa untuk di apa, eee, ini, dibiarkan saja gitu. Oke, ada yang menanyakan ada yang bertanya silahkan. Nah, hal-hal seperti ini tadi ya, itu sebenarnya kayak ini, itu juga harus di ini ya, jadi kalau tempat kerja ini kan di lab ya, itu juga harus di, eee, ini, harus ada apa ya, SOP, kemudian SOP-nya itu harus benar-benar dipahami kalau ini, dan dijelaskan gitu. Nah, penjelasan SOP itu kadang-kadang kayak ini gitu ya, nggak perlu kita itu ngomong sebagai manajernya SPBU, "Pak, itu nanti kamu, bisa muskuloskeletal loh ya, karena begini-begini." Mungkin nggak gitu ya, tapi bahasa-bahasa antara nanti di sistem manajemen K3 kita akan saya sampaikan bagaimana bahasa kebijakan K3 dengan SOP, dengan ngomong ke pekerja yang level apa itu juga beda gitu ya. Itu menjadikan apa, SMK 3 itu bukan sekedar ini, tapi benar-benar dipahami oleh semua level gitu. Kalau kamu ngomong, "Pak, kalau misalnya ke sini jangan begitu, Pak, nanti kamu ototmu, apa, tendonmu jadi ketarik." Ini ya angel gitu ya, ngomongnya bahasa pilihannya juga nggak harus apa, yang susah-susah gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi soal itu, soal, eee, ergonomis? Kalau enggak, saya ini kan teruskan dengan kebisingan. Kebisingan itu apa sih? Kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki. Kadang-kadang musik itu juga bisa jadi musik saya sama Nasrullah sukanya apa, Mas, kamu? Musikmu dangdut atau rebana atau hard rock, Mas Nasrullah Akmal? Ilang iki. Nang ndi, Mas? Oh, halo Bu, maaf Bu, izin Iya, mengganggu. kamu sukanya musikmu apa? Kalau saya lebih ke arah musik pop sih Bu. Oke. Popnya yang menye-menye, yang sendu merayu, atau yang, pop yang, apa, itu, yang bersemangat gitu? Biasanya yang bersemangat sih Bu.
Oh, yang bersemangat. Oke. Iya, Berarti kalau denger, kelenengan, musik Jawa gitu, kamu nggak suka? Mengganggu mmm, nggak? enggak juga sih, Bu. Oke, masih oke ya. Iya, masih Nah, oke, Bu. oke, ya wis. Ini aku mau ngetes saja biar kamu ada di sini. Kok aku ngomong ternyata pada semuanya ini pada persiapan malam mingguan. Oke. Ya, jadi kebisingan itu suara yang tidak diinginkan. Musik itu bisa gitu ya, karena musik mungkin kamu suka musik, tapi kalau musiknya itu tadi pop, tapi yang kenceng disetel buanter gitu ya. Atau, tadi kelenengan masih oke lah ya gitu, tapi kalau udah musik dangdut yang dangdutnya itu yang, wah dangdut banget gitu mungkin juga nggak nyaman, mungkin loh ya, tapi mungkin ada sing seneng banget, itu kan juga sangat personal ya kalau ngomong musik gitu. Tapi kalau ngomong suaranya itu keras atau enggak gitu ya, itu ini, jadi kalau yang kita tadi ngomong itu bisa jadi subjektif gitu ya. Suara itu ini, tapi kalau, eee, besaran suara itu tentunya atau, eee, ini, apa itu, ketinggian suara gitu ya, itu kan ini teman-teman kan ada yang dari teknik fisika nih, lebih lebih valid mereka nih yang bicara. Ayo Mbak, Mas, yang dari teknik fisika. Jadi kalau kita bicara suara itu kan sebenarnya, eee ini ya, apa itu, sensasi yang diterima telinga karena ada fluktuasi tekanan udara kan ya, atau tekanan atmosfer gitu ya, sehingga di sini itu dia, eee, melalui media udara tersebut, kemudian dia bisa memasukin, telinga dan ada sensasi di alat dengar kita, gitu ya. Nah, masalahnya kalau tadi itu kebisingan itu bisa, lah baterai saya habis. Kebisingan itu bisa sangat, subjektif, tapi kalau kita ngomong, kebisingan dari intensitas atau tekanan suaranya, atau frekuensi, atau durasi, atau exposure-nya itu bisa sama. Jadi makanya, apa itu, kebisingan itu bisa tergantung dari waktu durasinya. Lalu intensitas ininya gimana, semakin keras suara itu semakin, tinggi intensitasnya. Kemudian semakin lama durasi exposure itu semakin besar kerusakan yang diterima, atau diderita oleh si, pendengaran tadi gitu. Yaitu yang bisa terjadi gitu ya. Oke, ini ada tingkat, baku mutu kebisingan, itu sudah ditetapkan ya. Jadi mungkin suara saya sekarang kan ada tuh aplikasi di sini yang dengerin intensitas suaranya berapa. Ya, itu, eee, bisa bisa jadi, apa itu, patokan untuk ini. Oke, ya. Terus ini, apa itu, eee masing-masing itu juga ini tadi kenapa sih yang namanya perumahan itu kok ini yang namanya, kawasan bandar udara, stasiun ya karena memang ada kegiatan yang mau nggak mau di situ harus, ada suara gitu ya. Oke, nah ini ada beberapa zona untuk dari Menteri Kesehatan tuh ada pembagian zonanya. Semakin butuh, ketenangan itu semakin ini. Oke. Ini tadi komputer saya udah ngomong low ya dan kebetulan apa, saya di rumah tapi charger saya ketinggalan di kantor gitu, charger saya yang di rumah lagi mati, jadi kalau mati berarti saya nggak nggak bisa ini lagi, jadi ini berapa lama lagi, apa, matinya, tadi udah ada tulisan low ya itunya. Oke, jadi ini materinya sudah saya taruh di sana, Anda bisa membaca sendiri ya. Tolong dibaca semua materinya, nanti waktu UTS itu soalnya ada yang
apa itu, pilihan, berganda lewat Classroom. Jadi mohon